Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Syarifah Nuraini dengan NIM 2201115110004 dari kelas Pendidikan IPA ICP. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang aplikasi konsep tekanan pada makhluk hidup. Dalam hal ini, sistem pengangkutan air pada tumbuhan dan sistem peredaran darah pada manusia. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah IPA Sekolah 3 dengan materi tekanan dengan dosen pengampu Ibu Rifda Nur Hikmawati Arif, SPD, MPD. Teman-teman, pernahkah kalian terpikirkan mengapa sih air dapat mengalir dari tanah menuju ke seluruh tumbuhan? Kira-kira bagaimana tumbuhan yang tinggi dapat mengangkut air yang ada di dalam tanah menuju ke daun atau bagian tumbuhan yang lainnya? Misalnya, untuk tanaman yang tingginya lebih dari 10 meter, apakah ada yang mendorong atau ada yang menghisap atau justru mengalir sendiri? Mengapa sih dapat mengalir? Pasti ada yang menekan, berarti ada tekanan atau berlaku konsep tekanan. Yuk kita selidiki. Sebelum lanjut ke mekanisme pengangkutan air pada tumbuhan, kita harus mengingat kembali nih berkas pengangkut pada tumbuhan, yaitu silam dan phloem. Silem adalah jaringan tumbuhan berbentuk tabung yang berperan dalam sistem pengangkutan air dan mineral dari dalam tanah yang diserap oleh akar, kemudian diangkut melalui silem ke bagian batang dan daun. Zat makanan atau nutrisi yang dibuat di daun akan diangkut oleh phloem ke bagian tumbuhan yang lain, yaitu ke seluruh bagian tumbuhan yang memerlukan nutrisi seperti batang, daun, dan bagian tumbuhan yang lainnya. Pertama-tama, air akan diserap oleh rambut-rambut akar dan secara prosesnya air akan masuk ke dalam sel epidermis secara osmosis, kemudian akan mengalir ke korteks, endodermis, dan perisikler, kemudian menuju ke silem akar. Kemudian air akan bergerak dari silem akar menuju silem daun. Pertama-tama, air akan diserap oleh rambut-rambut akar dan secara prosesnya air akan masuk ke dalam sel epidermis. Ternyata tanaman tidak memiliki mekanisme pemompaan cairan seperti pada jantung manusia. Lalu bagaimana sih air dapat naik dari akar ke bagian tumbuhan lain yang lebih tinggi? Ternyata air dapat diangkut naik dari akar ke bagian tumbuhan yang lebih tinggi dan diedarkan ke seluruh bagian tubuh tumbuhan karena adanya daya kapilaritas batang. Daya kapilaritas batang ini dipengaruhi oleh adanya gaya kohesi dan adhesi. Kohesi merupakan kecenderungan suatu molekul yang dapat berikatan dengan molekul lain yang sejenis, sedangkan adhesi adalah kecenderungan suatu molekul untuk dapat berikatan dengan molekul lain yang tidak sejenis. Selain itu, naiknya air ke daun atau bagian atas tumbuhan disebabkan oleh penggunaan air di bagian daun yang disebut dengan daya hisap daun. Air dimanfaatkan oleh tumbuhan dalam proses fotosintesis dan pada daun air juga mengalami penguapan. Penguapan air sering juga disebut transpirasi. Penggunaan air oleh bagian daun akan menyebabkan terjadinya tarikan terhadap air yang berada pada bagian silem sehingga air yang ada pada akar dapat naik ke daun atau bagian tumbuhan yang berada lebih tinggi. Lalu, bagaimana sih konsep tekanan pada sistem peredaran darah manusia? Prinsip tekanan akan bekerja pada sistem peredaran manusia, yaitu tekanan darah. Tekanan yang terdapat pada peredaran darah manusia memiliki prinsip seperti hukum Pascal. Hal ini karena tekanan pada pembuluh darah merupakan tekanan yang berada pada ruang tertutup. Pada saat jantung memompa darah, darah akan mendapatkan dorongan sehingga mengalir melalui pembuluh darah. Saat mengalir pada pembuluh darah, darah memberikan dorongan pada dinding pembuluh darah. Saat mengalir dalam pembuluh darah, darah memberikan dorongan pada dinding pembuluh darah yang disebut dengan tekanan darah. Agar tekanan darah tetap terjaga, maka pembuluh darah harus terisi penuh oleh darah. Bila terjadi kehilangan darah seperti cedera, tekanan darah dapat menurun atau hilang sehingga darah tidak dapat mengalir dengan normal ke seluruh tubuh. Tekanan darah dapat diukur dengan alat yang dinamakan sphygmomanometer atau tensimeter.